Selamat sore. Selamat sore. Selamat datang di sesi konseling pada sore hari ini bersama saya, Ririn Syawa Aziza. Bisa dipanggil Mbak Ririn. Bolehkah Anda memperkenalkan diri? Boleh, nama saya Ella Apriani, bisa dipanggil dengan Mbak Ella. Oh ya. Terima kasih Mbak Ella atas kepercayaannya untuk datang berkonseling bersama saya. Ya, Apa kegiatan Mbak Ella akhir-akhir ini? kegiatan saya tidak ada sih selain, nah, kegiatan saya sih cuma kuliah dan mengerjakan tugas-tugas itu. Selain itu tidak ada. Pasti itu membuat Mbak Ella penat ya. Ya, penat sekali, apalagi tugas-tugas saya itu sangat padat dan deadline-nya itu sedikit tidak masuk akal. Oh ya. Sebelumnya, saya mau menginformasikan kepada Mbak Ella, jika nantinya cerita dari Mbak Ella itu terdapat indikasi membahayakan diri Mbak Ella, orang sekitar Mbak Ella, eh, cerita Mbak Ella akan saya sampaikan kepada atasan saya. Apakah Mbak Ella setuju? Setuju, Mbak Ririn? Oke, kalau begitu, kita langsung saja ke sesi konseling ya Mbak Ella. Ya, Ya. Tadi kan Mbak Ella bilang kalau Mbak Ella itu sibuk dengan tugasnya ya Mbak Ella. ya. Tadi kan Mbak Ella bilang kalau banyak tugas itu membuat Mbak Ella jadi penat. Nah, Mbak Ella bisa menceritakan perasaan Mbak Ella yang penat itu. Ya, bisa. Penat saya itu karena tugas-tugas yang diberikan oleh dosen itu cukup padat, cukup banyak, sehingga saya kesulitan untuk memprioritaskan tugas mana yang saya kerjakan dulu. Oh, jadi Mbak Ella itu bingung ya mau mengerjakan tugas yang mana dulu. Ya, betul Mbak Ririn. Kadang saya saking padatnya kerjaan, kadang saya juga ikut terbawa emosi. Orang-orang sekitar saya jadi terkena dampaknya. Begitu Mbak Ririn. Kalau boleh tahu dampaknya seperti apa ya Mbak Ella kepada orang-orang sekitarnya Mbak Ella? Misalnya nih, adik saya datang ke kamar saya ketika saya lagi frustasi mengerjakan tugas saya karena saking banyaknya akhirnya adik saya tidak kenapa-kenapa, tiba-tiba saya marahin gitu. Jadi emosi saya itu agak kurang stabil gara-gara itu. Apakah ada orang lain yang terkena imbas dari kepenatan pikiran Mbak Ella akibat tugas-tugas kuliah? Selain adik saya, kemarin baru saja pacar saya terkena dampaknya juga. Saya ikut emosi padanya karena waktu itu pacar saya itu minta bantuan saya untuk mengerjakan tugasnya kan. Tetapi waktu itu saya lagi sibuknya mengerjakan tugas dan belum selesai. Tapi dia justru maksa. Akhirnya di situ saya marah-marah sama dia. Yaitu yang jadi pacar saya juga terkena dampaknya. Apakah pacar Mbak Ella itu juga merasa emosi karena Mbak Ella tidak membantu mengerjakan tugas? Ya, sama. Kita berdua sama-sama emosi. Apakah begitu juga dengan adiknya Mbak Ella tadi? Kalau adik saya sih karena masih kecil jadi dia menanggapinya biasa saja. Imbas dari Mbak Ella merasa penat karena tugas itu saat Mbak Ella memarahi adik Mbak Ella atau pacar Mbak Ella itu merupakan pengalaman pertama atau dulu-dulu itu pernah Mbak Ella lakukan ya? Eh, Sebenarnya ini bukan yang pertama kalinya. Dulu saya juga pernah melakukan hal yang sama ya karena masalah yang sama karena saya merasa tidak suka diganggu oleh orang lain ketika saya dalam keadaan sangat sibuk. Jadi ya orang terpaksa terkena imbasnya, imbas emosi saya.
Di saat Mbak Ella sedang mengerjakan tugas ataupun sedangkan fokus karena sesuatu hal, Mbak Ella tidak ingin diganggu oleh siapapun itu. Misalnya aja sama adiknya ataupun pacarnya. Iya, betul. Saya sangat tidak suka jika ketika saya sedang fokus pada suatu hal dan orang lain justru mengganggu saya. Itu saya sangat tidak suka. Oh iya Mbak Ella, dapatkah Mbak Ella ceritakan apa yang membuat Mbak Ella itu merasa penat? Karena akhir-akhir ini saya merasa lebih sering dikejar oleh deadline sehingga saya merasa keteteran dan ya itu berakhir pada terbawa emosi. Begitu Mbak Ririn. Deadline-nya itu untuk semua mata kuliah atau mayoritas atau hanya beberapa aja Mbak Ella? Uh, Mayoritas sih Mbak Ririn. Tadi kan Mbak Ella bilang, kalau Mbak Ella itu tidak bisa diganggu oleh siapapun itu di saat Mbak Ella sedang fokus. Nah, untuk itu Mbak Ella bisa jelaskan cara-cara Mbak Ella untuk mengatasi emosi yang meluap itu. Saya pernah mencoba untuk diam ketika saya merasakan emosi itu. Saya mencoba untuk diam, tidak mengubrisnya, tapi saya merasa seperti ada tekanan dalam diri saya untuk tidak menahannya. Jadi saya masih merasa kesulitan untuk bisa menahan emosi saya. Begitu. Mbak Ella tadi bilang kalau ada orang yang mengganggu Mbak Ella pasti akan mendiamkannya. Nah, mendiamkannya itu seperti apa ya Mbak Ella? Yang pertama sih saya tidak mengubrisnya. Lalu yang kedua saya menahan diri untuk tidak mengajak bicara pada orang yang berpotensi membuat saya semakin emosi. Begitu. Selain itu tidak ada lagi ya Mbak Ella cara-caranya. Tidak ada sih, dan saya belum pernah mencoba hal lain. Oh, begitu Mbak Ella, oke. Apakah cara-cara yang Mbak Ella lakukan tadi itu berjalan dengan efektif? Karena tidak bekerja seperti apa yang saya harapkan. Kalau boleh tahu, emang harapan Mbak Ella itu seperti apa? Harapan saya itu saya bisa bersikap sabar seperti orang lain, orang pada umumnya gitu yang menghadapi kesibukannya itu dengan tenang, dengan pokoknya itu bisa rileks dan hati itu tenang gitu loh, tidak tidak terpacu dengan emosi terus gitu. Itu sih harapan saya. Apakah yang Mbak Ella bilang barusan itu menjadi eh, dampak dari kepenatan Mbak Ella atau Mbak Ella belum bisa mengontrol emosi pada diri Mbak Ella? Kalau menurut saya mengenai emosi tadi itu sudah menjadi kepribadian saya sejak dulu. Akan tetapi karena adanya tugas yang padat dan saya harus mengejar deadline terus setiap hari, akhirnya itu yang menjadi faktor mengapa emosi saya itu muncul begitu. Begitu Mbak Ella, oke. Selain emosi yang Mbak Ella rasakan, apakah ada akibat lain dari kepenatan Mbak Ella rasakan dari tugas-tugas kuliah Mbak Ella? Selain emosi, saya seperti merasakan kelelahan, tapi tidak saya rasakan secara fisik. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi intinya saya merasa lelah, tapi tidak secara fisik. Begitu, Mbak Ririn. Apakah kelelahan itu mengakibatkan Mbak Ella jadi malas untuk mengerjakan tugasnya itu? Iya, betul, Mbak Ririn. Kadang saya merasa karena kelelahan itu, saya merasa seperti tidak terdorong untuk mengerjakan tugas-tugas saya, dan akhirnya saya meninggalkan tugas-tugas itu, dan saya hanya malas-malasan saja. Seperti itu.
Pasti Mbak Ella merasa bingung ya antara Mbak Ella sudah capek tapi terus dikerja deadline yang harus Mbak Ella segera kerjakan. Iya, betul Mbak Ririn. Dari kepenatan tugas Mbak Ella itu yang mengakibatkan Mbak Ella merasa emosi, tiba-tiba emosi itu dan Mbak Ella merasa lelah tanpa alasan, apakah Mbak Ella menginginkan liburan? Tentu saja saya juga ingin liburan untuk sekedar merefresh pikiran saya agar tidak mudah terdorong untuk emosi gitu. Itu itu sih Mbak Ririn. Mbak Ella pernah meluangkan waktu sejenak untuk berliburan. Sudah pernah, tapi itu hanya sekali dua kali saja Mbak Ririn. Berdampak apakah kepada diri Mbak Ella? Saya lebih merasa pikiran saya lebih refresh gitu, jadi saya mengerjakan tugas-tugas saya itu bisa sedikit lebih enjoy daripada sebelumnya. Uh, itu sih Mbak Ririn. Dan saya merasa tidak tergesa-gesa mengerjakannya. Kapan Mbak Ella melakukan liburan itu? Apakah seminggu sekali atau bagaimana Mbak Ella? Kalau saya sendiri sih, saya tidak pernah menjadwal liburan saya seminggu sekali atau sebulan sekali. Uh, saya liburan ketika saya ada waktu luang saja dan ketika teman saya juga ada waktu luang. Jadi ya begitu Mbak Ririn, saya tidak pernah menjadwal kapan saya harus liburan. Tergantung dengan uh, kelonggaran waktu saya. Apakah Mbak Ella sering memperoleh waktu luang karena dari kepadatan tugas Mbak Ella itu? Tidak juga Mbak Ririn. Tapi pasti ada waktu luang ya Mbak Ella atau pasti meluangkan waktu sejenak. Waktu luang ada, tapi tidak sebanyak yang saya harapkan. Ada sih, ada kalau cuma waktu luang itu. Jadi apa harapan dari Mbak Ella dari banyaknya tugas yang membuat Mbak Ella menjadi penat itu? Harapan saya sih, saya pengen saya bisa mengontrol emosi diri saya, sehingga ketika menghadapi padatnya tugas dan mengejar deadline, saya bisa lebih tenang dan tidak terpancing oleh emosi. Begitu, saya hanya ingin emosi saya itu stabil dan saya lebih bisa sabar. Begitu Mbak Riri. Apa ada cerita lagi yang mau Mbak Ella ceritakan? Eh, Tidak ada Mbak Ririn, saya rasa cuma itu saja permasalahan yang ingin saya sampaikan kepada Mbak Ririn. Kalau begitu kita akhiri ya Mbak Ella sesi konseling pada sore hari ini. Iya Mbak Ririn. Untuk sesi selanjutnya, semoga kita bisa memperoleh solusi dari permasalahan Mbak Ella. Iya Mbak Ririn. Terima kasih Mbak Ella atas cerita Mbak Ella pada sore hari ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya Mbak Ella. Selamat sore, selamat beraktivitas. Selamat sore juga Mbak Ririn. Terima kasih. Ya Mbak Ella.